Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom, boleh lambaikan tangannya. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Ada sukacita hari ini. Haleluya. Saya undang untuk anak sekolah minggu dan anak GC, biar kita sama-sama mendapatkan berkat dari Tuhan melalui Bapak Gembala kita yang akan berdoa untuk bagi anak-anak sekolah minggu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita lepaskan berkat buat anak-anak. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sudah bangkit dari maut ya Tuhan. Engkau Allah ya Tuhan yang mengalahkan maut ya Tuhan Yesus Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami, anak-anakmu datang ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami bawa ya Tuhan Yesus Tuhan anak sekolah minggu ya Tuhan, ada GC ya Tuhan, dalam perlindungan tangan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna atas mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu sempurna atas mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus Tuhan, Engkau yang sudah menyertainya ya Tuhan Yesus. Maka kami percaya Tuhan, Engkau juga yang memegang masa depannya ya Tuhan Yesus Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, masa depan mereka penuh dengan harapan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Kami semua jemaat di GP Memang Perapatan, kami sepakat Tuhan lepaskan berkat buat anak-anak ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami lepaskan berkat-Mu ya Tuhan buat anak-anak sekolah minggu, anak GC, guru sekolah minggu, guru GC ya Tuhan Yesus, hamba-hamba yang melayani ya Tuhan. Terima kasih Bapak, biar anugerah keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, kesehatan, kekuatan ya Tuhan Yesus Tuhan, kecukupan daripada-Mu ya Tuhan, melingkupi mereka ya Tuhan Yesus. Mereka jadi anak yang pandai, anak yang pintar ya Tuhan, menyenangkan Engkau ya Tuhan Yesus, tunduk pada orang tua mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka Tuhan, berkati mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat para orang tua ya Tuhan Yesus Tuhan, biar bukan tingkap-tingkap langit ya Tuhan, berkat-Mu melimpah Tuhan, mengalir ke dalam rumah demi rumah ya Tuhan Yesus Tuhan, ke keluarga demi keluarga ya Tuhan. Berkati para orang tua ya Tuhan Yesus Tuhan, cukupkan segala kebutuhan yang ada ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berhutang ya Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang memberkati ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah, melimpah, melimpah dan melimpah ya Tuhan Yesus Tuhan, buat anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Biar para orang tua jadi teladan juga ya Tuhan, di dalam mengikut Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ya Tuhan keluarga orang tua ya Tuhan Yesus, anak-anak ya Tuhan yang baik hari ini ada maupun yang hari ini tidak dapat datang. Kau memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan mereka semua Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan Yesus Tuhan, dalam perlindungan tangan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mau sapa jemaat dari GBI Mampang Perapatan. Shalom semuanya. Haleluya. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan kita Yesus bangkit. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan kita bangkit. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Tuhan kita menggenapi setiap firman-Nya. Bahwa Dia sudah menebus, membayar lunas semua hutang dosa kita Bapak Ibu. Dibayar lunas di kayu salib, dan Dia bangkit untuk menandakan bahwa Dia Tuhan, Dia juru selamat yang hidup. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam doa-doa syafaat kita.
Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hidup, Amin. Haleluya. Allah yang baik, Allah yang mencukupi setiap kebutuhan kami, Allah yang selalu ada dalam setiap kehidupan dan setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak, kami mau mengucap syukur Tuhan buat perkenanan-Mu Tuhan atas setiap ibadah-ibadah Tuhan yang berlangsung hari ini Tuhan, yang dimulai dari pagi hingga malam hari nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada mukjizat yang terjadi, ada kesembuhan, ada pelepasan Tuhan. Bahkan untuk ibadah kami hari ini Tuhan, Engkau berdaulat atasnya ya Tuhan. Engkau hadir Tuhan, memenuhi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terlepas dari apapun Tuhan kondisi kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau mengatakan kami cinta Engkau Tuhan. Kami cinta Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi tudung rohani kami ya Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami memberkati tudung-tudung rohani kami Tuhan. Kami memberkati Tuhan Bapak Dr. Insinyur Niko Notola Harjo beserta Ibu Hermin Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Kalau Engkau sudah memilih hamba-Mu Tuhan, Engkau sudah memberikan visi dan misi lewat hamba-Mu, tambahkan Tuhan. Untuk hamba-Mu bisa Tuhan mengerti isi hati-Mu Tuhan. Maka dalam Tuhan Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, api yang sudah menyala Tuhan akan tersebar Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Visi dan misi dari-Mu Tuhan Engkau sampaikan bagi hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga api itu Tuhan akan menyebar dari timur ke barat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan untuk setiap keluar masuknya, kesehatannya Engkau jamin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kami percaya Engkau Allah yang sanggup menjaga kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan Tuhan Yesus kepemimpinannya Tuhan dalam memimpin dari Ilahi Gatot Subroto Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berikan kesehatan dengan oh haleluya, wakil-wakil gembala yang lainnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Weliarto untuk Tuhan beserta Ibu Maulin Tuhan dalam kepemimpinannya Tuhan, dalam CK4 ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan lewat pujian penyembahan yang dilantunkan oleh hamba-Mu Tuhan, ada banyak jiwa yang berbalik Tuhan, ada banyak jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan, berkati setiap keluar masuknya, kesehatannya Engkau berkati Tuhan, Engkau jamin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan Yesus memberkati pelayanannya dimanapun dia ditempatkan ya Tuhan. Ada lawatan, ada mukjizat yang terjadi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami berdoa Tuhan, kami berdoa, kami memberkati Tuhan Bapak Ibu Gembala kami terkasih Tuhan, Bapak Wimbi beserta Bu Gembina Tuhan dan Nathan ya Tuhan. Keluarga ini Tuhan, kami percaya ada dalam perlindungannya Tuhan. Kesehatan Tuhan jamin Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bahkan setiap pekerjaan pelayanannya Tuhan, kami percaya Tuhan akan jamin Tuhan berhasil ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bahkan pakai hamba-Mu ini Tuhan lebih lagi ya Tuhan untuk mengetahui Tuhan isi hati-Mu ya Tuhan, untuk bisa Tuhan dengar-dengaran lagi Tuhan akan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan, kami memberkati keluar masuknya ya Tuhan, bahkan kesehatan
ya Tuhan. Berkati Tuhan. Kalau Tuhan sudah pilih mereka ya Tuhan, maka ada maksud Tuhan dalam bangsa kami ya Tuhan. Bahkan kami serahkan Tuhan Yesus setiap jajaran Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, TNI Polri Tuhan, semua Tuhan berkati di atas bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan Tuhan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk haleluya pemilihan Tuhan yang akan dilangsungkan Tuhan di tahun 2024 Tuhan. Kami percaya Tuhan pemimpin yang takut akan Tuhan tampakkan ya Tuhan, akan Tuhan tunjukkan ya Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang mampu Tuhan Yesus memimpin bangsa kami Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami tercinta Tuhan. Kami memberkati kota kami tercinta Tuhan. Kami memberkati kota Jakarta Tuhan. Kami berkati Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, bahkan setiap kota-kota pendukungnya Tuhan. Kami berkati Depok, Tangerang, Bekasi Tuhan Yesus, Bogor Tuhan. Kami berkati semua ya Tuhan, wilayah kota Jakarta Tuhan. Bahkan setiap pemimpin yang ada Tuhan, maupun Tuhan Bapak Gubernur pengganti Tuhan, Bapak Heru Tuhan, berkati ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, limpahkan hikmat marifat yang daripadamu untuk memimpin kota ini ya Tuhan. Jadi kota yang kesukaanmu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, limpahan rahmat-Mu akan ada atas kota kami karena kami ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami berdoa Tuhan, wilayah di tempat kami beribadah ya Tuhan, dari Kecamatan Mampang Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Seisi wilayah ini yang Kau urapi ya Bapa. Kami percaya lawatan-Mu tercurah Tuhan bagi di tempat ini ya Tuhan Yesus, bagi di hotel di Raja ini Tuhan, dari lantai terbawah sampai lantai teratas Tuhan, kami percaya penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa umat pilihan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Israel Tuhan. Kami percaya saat kami memberkati bangsa pilihan-Mu Tuhan, bangsa pilihan-Mu Tuhan, maka berkat itu akan melimpah bagi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan akan berikan Tuhan roh yang dicelingkan Tuhan, bahwasanya mereka akan mengaku Engkau Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Engkau sudah datang Tuhan 2000 tahun yang lalu dan Engkau akan datang kembali Tuhan, menjemput setiap kami yang percaya kepadamu ya Tuhan. Berikan Tuhan roh yang takut akan Engkau Tuhan, bukakan Tuhan mata rohani mereka ya Tuhan, untuk melihat kebenarannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka hamba berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, bahkan yang mungkin belum berada Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kasih setiamu Tuhan melingkupi setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan Tuhan jemaat-jemaat yang setia Tuhan, Kau tambahkan berkat berlimpah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami Tuhan yang hadir hari ini Tuhan. Kami tidak ingin pulang dengan tangan kosong Tuhan, tapi kami pulang dengan penuh sukacita. Kami berlimpah damai sejahtera Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan pengorbanan Tuhan yang teramat baik dalam setiap kehidupan kita. Kita mau rasakan hari ini Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu teramat baik, sangat baik. Kalau Bapak Ibu bisa ada di tempat ini sekarang Bapak Ibu, semua karena pengorbanan. Haleluya.
you first love me. I love you, I love you, Lord. If I love you, I love you, Lord. Jesus, I love you. Dengarkan setiap seruan Tuhan. Yes, I love you. Because you love. Once again, let me sing. I love you. Yes, Jesus. Jesus, I love you. Mari umatnya katakan dengan lembut. Biar jemaat saja ungkapkan rasa cintamu sama Tuhan. Katakan, yes, kami cinta Engkau Tuhan. Jesus, I love you. Because you love me. Mari kita semua sama katakan. Yes, I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first love me. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Yes, Tuhan. Ya Tuhan. Limpahkan cinta kami Tuhan. Buat kami Tuhan. Kami cintakan Engkau Bapa. Bukan hanya dengan bibir saja Tuhan, tapi bukan mengungkapkan hari ini Tuhan. Bukan kami akan bersorak-sorai, kami mau bersuka cita Tuhan. Sama seperti malaikat-malaikatmu di surga bersuka cita hari ini Tuhan. Kami akan bersuka cita lebih lagi Tuhan. Yang siap untuk bersuka cita sorakan. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Kemarin kita baru merayakan Jumat Agung. Jumat Agung tidak terlepas dengan satu kata, yaitu kasih. Amin. Dan hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang tidak terlepas dari satu kata, pengharapan. Haleluya. Yang mempunyai pengharapan
bukan sakitku, ku yakin. Ku yakin. Tuhan akan cinta, nyata benar-benar yang benar-benar. Dia hiduplah yang benar-benar. Dia hiduplah yang benar-benar. Dia hiduplah yang Masih bersuka cita, amin. Amin. Sama-sama Bapak Ibu, ini memang lagu baru Bapak Ibu. Ini kemarin baru diputar di MDPC. Tapi saya percaya jemaat GBI Mampang Yes. bisa. Amin. Amin. Mari kita sama-sama mau bangkit dan menjadi pemenang. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Showing His power and
Jesus Christ is Lord. Let us declare in the world that Jesus Christ is Lord. Glory to God. Glory to this generation. Rise up, be victorious. Rise up, be victorious. Rise up, be victorious. Haleluya. Silakan duduk bagi Bapak Ibu. Dikasih oleh Tuhan. Kita akan baca Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang percaya. Sungguh, Allah melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan meneduh engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pada tembok. Engkau tak usah terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang kasih. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan meletakkan kau di atas tangannya supaya kakimu jangan tanduk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membantainya, sebab ia mengenali aku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Junior Church. Saya undang ke depan, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ayo kita ke depan.
hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami ibarat seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kita akan segera mendengar voice of Pentecost. Alkitab menuliskan Paulus mengalami perubahan hidup yang amat drastis karena imannya pada Kristus. Kisah para Rasul 8 dan 9 menggambarkan bagaimana Saulus, yaitu nama lain Paulus, hatinya begitu berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Namun segalanya berubah ketika ia mengalami perjumpaan langsung dengan Kristus. Saulus kemudian dimuridkan, terus bertumbuh dalam imannya, dan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam gereja Kristen abad pertama. Bagaimana perubahan tersebut terjadi? Filipi 3 ayat 10-11, Paulus memberikan rahasianya. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan belajar mengenai kuasa kebangkitan Kristus. Mengapa ini penting? Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kita. Saudara, bagi umat Kristiani, kematian dan kebangkitan Yesus menjadi sentral iman dan keselamatan kita. Semua orang yang hidup di atas muka bumi ini suatu saat akan mengalami kematian. Namun, Yesus Kristus bangkit dari kematian, mengalahkan kematian, dan hidup selama-lamanya. Dengan kematiannya, ia membuktikan kebesaran kasih-Nya kepada dunia, dan melalui kebangkitannya, ia memberikan jaminan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Apa saja dampak nyata dari kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus mengubah jalan hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 20 menuliskan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena Kristus dibangkitkan, maka kita yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan. Kita yang sebelumnya hidup di dalam dosa dan menuju kebinasaan, kini diberikan hidup dan mengalami keselamatan. Mudahnya, karena percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus,
kita juga nanti akan mengalami kebangkitan sesudah mati dan masuk surga. Namun perubahan jalan hidup yang dialami oleh orang percaya bukan hanya berbicara nanti dalam kekekalan itu saja. Perubahan itu terjadi sejak kita lahir baru. Perjalanan hidup kita di dunia ini terus diubahkan oleh Tuhan ke arah yang Dia kehendaki. Kebangkitannya yang mulia memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan iman percaya kepadanya dan terus dituntun oleh Roh-Nya menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Sungguh kebangkitannya mengubahkan jalan hidup kita. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus menghancurkan musuh kita. Alkitab sangat jelas memberitahu bahwa musuh-musuh kita bukanlah manusia lainnya, melainkan roh-roh jahat. Kebangkitan Yesus dari kematian mengalahkan kuasa kematian dan pengaruh roh-roh jahat yang mencengkram manusia. Orang-orang yang percaya kepada Kristus juga akan mengalami kuasa kebangkitannya. Karena Dia bangkit mengalahkan maut, maka kita sekarang bisa berkata tidak kepada tipu muslihat si jahat. Bahkan kita juga memiliki kuasa untuk menghancurkan sepak terjang musuh. Kebangkitan Yesus memungkinkan kita untuk menjalani hidup yang tidak lagi diperbudak dosa oleh karena godaan si jahat. Kebangkitannya memberi kita kemerdekaan dan kemenangan serta kuasa untuk melawan iblis. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus memperkuat iman kita. Dalam kitab-kitab Injil kita bisa melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus beriman penuh pada keberadaan Tuhan Yesus secara jasmani. Namun, ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati, iman mereka tergoncang. Tapi hal ini berubah ketika Yesus bangkit. Murid-murid percaya sepenuhnya pada kitab suci. Murid-murid bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk memberitakan kabar tentang kebangkitan Kristus. Mengapa demikian? Karena Kristus sungguh telah bangkit dan mereka menyaksikannya sendiri. Apabila kebangkitan Yesus adalah sebuah hoax atau tipuan yang dibuat oleh para rasul, maka secara logika tidak akan ada dari mereka yang akan mati karena Kristus. Ini perlu dicamkan, karena tidak akan ada orang yang mau mati fisik atas kebohongan yang dibuatnya sendiri. Sebagaimana iman murid-murid Tuhan dulu dibangkitkan karena menyaksikan kebangkitan Kristus, demikian juga hari ini kita pun dengan iman percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan memberi kita kemenangan. Haleluya. Sebagai penutup, kebangkitan Kristus adalah dasar untuk iman kita percaya kepadanya. Kita percaya kuasa kebangkitan Kristus membuat kita bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendengarkan firman Tuhan, karena salib Tuhan kita hidup, karena salib Tuhan kita mendapat hidup yang baru, memberikan kita kemenangan. Haleluya.
tapi karena salib-Mu ya Tuhan, kami menang ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami tahu Tuhan karena salib-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan, Engkau membuat kami jadi lebih daripada pemenang ya Tuhan Yesus Tuhan. Karena itu Tuhan kami mau bangkit ya Tuhan, seperti Engkau bangkit dari maut ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami mau juga bangkit ya Tuhan dari setiap kegagalan kami, setiap dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Karena Engkau bangkit ya Tuhan, Engkau tunjukkan mujizat kepada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami punya Allah yang hidup ya Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang hidup ya Tuhan. Kami punya Allah yang hidup ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami ada di tempat ini ya Tuhan, semua karena Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ada di hari Minggu ya Tuhan, di mana kami mengerti Tuhan Yesus Tuhan, Engkau bangkit bagi kami ya Tuhan Yesus, karena Engkau Allah, karena Engkau Tuhan Juru Selamat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sebentar kami hendak mendengar isi hati-Mu, firman-Mu, urapi hamba yang sama isi hati-Mu ya Tuhan. Urapi kami setiap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya saudara. Saudara, selamat pagi saudara, shalom. Gimana saudara, apa kabarnya? Saudara antusias nggak saudara? Ya, ya saya rasanya saya nggak seantusias Natal gitu saudara ya. Natal sih juga antusias, tapi waktu pagi saya bangun, iya Paskah gitu ya, hari kebangkitan gitu ya. Saya tahu bahwa saya punya Allah yang bangkit dari maut gitu saudara ya. Jadi saudara, waktu saya renungkan saudara ya, firman Tuhan yang saya sampaikan ini, saya ngerti bahwa Tuhan tuh pikirin kita gitu saudara ya. Tadi lagunya gimana yang pertama tuh? David, lagu yang pertama gitu nih. Ya itu refnya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, ya kan saudara ya. Sehingga apa hebatnya kita sih saudara, ya enggak? Sehingga ada pribadi yang mau berkorban buat kita gitu saudara. Ya, saya renungkan gini ya, dia Tuhan, kita hamba. Ya, biasanya tuh yang berkorban itu siapa? Hambanya gitu saudara ya, bukan tuannya ya. Tapi ini tuannya, dia mau turun dari surga ke dunia ya saudara, dia mau berkorban buat kita ya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Ada nggak teksnya? Sungguh besar. Satu lagi saudara, yang nggak cuma besar tapi indah saudara. Sungguh indah. Yes, Tuhan pikirin saudara. Pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Ya saudara ya, nggak cuma besar gitu saudara ya, dia mati di kayu salib, dia turun dari sorga saudara ya, dia curahkan darahnya, matinya kata Paniko kan bukan kematian yang biasa-biasa gitu saudara ya, harusnya bisa ya dipancung palanya terus udah mati saudara, ini masuk disiksa ya, saudara, dihina-hina gitu saudara ya, lalu dia mati di kayu salib saudara ya. Jadi benar-benar kematian yang luar biasa saudara ya. Dia sungguh indah gitu saudara. Kenapa indah saudara? Karena ini saudara ya, indahnya adalah dia mati tebus dosa kita, tapi dia nggak mati selama-lamanya, dia bangkit saudara ya. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah saudara, kita buka di Matius 27 ya. Matius 27 gini saudara ya. Jadi ini tentang bagaimana ketika Tuhan Yesus sudah mati lalu dikuburkan. Nah kuburnya Yesus dijaga gitu saudara ya. Kenapa mereka menjaga kubur Yesus? Karena mereka tahu gitu ya, bahwa Yesus pernah bilang sesudah 3 hari aku akan bangkit ya. Ini dijagain gitu ya. Kenapa? Bukannya mereka percaya Yesus akan bangkit ya, tapi mereka gini,
ayat 64 dikatakan begini saudara ya, oleh para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ya saudara ya. Jadi ini pemimpin agama saat itu saudara ya. Jadi imam-imam dan imam kepala dan orang-orang Farisi saudara. Jadi saudara ini ngingetin kita supaya kita nggak cuma jadi orang Kristen, tapi kita punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Amin saudara. Ya, jadi kita bukan cuma orang Kristen ya, tapi kita jadi orang yang jadi murid Tuhan Yesus ya. Jadi gitu. Ayat 64 katakan begini saudara. Karena itu gini deh dari ayat 62. Keesokan harinya yaitu sesudah hari persiapan ya, persiapan untuk Paskah saudara ya. Paskah itu adalah keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir gitu saudara ya. Jadi mereka mau rayakan Paskah, saudara. Datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu ya. Jadi imam kepala lalu orang-orang Farisi bilang Yesus itu adalah si penyesat gitu saudara ya. Jadi hati-hati kalau kita nggak punya relation dengan Tuhan ya, kita juga bisa nyangkal Tuhan Yesus gitu saudara ya. Ini mereka memimpin agama Yahudi, tapi mereka nggak ngerti siapa Yesus, dengan sehingga yang mereka ngerti bahwa Yesus itu adalah penyesat ya. Itu dikatakan sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit ya. Nah dia tahu Yesus belum bangkit, tapi dia nggak percaya Yesus itu masih bangkit. Yang dia percaya adalah ayat 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Jadi pikirannya itu udah negatif aja gitu saudara. Jadi tolong nih dijagain nih kuburnya ya. Kalau enggak ntar murid-muridnya datang ya, lalu mencuri, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama ya. Jadi saudara, mereka sangat takut banget nanti kalau Yesus bangkit, tapi tubuhnya dicuri ya saudara ya. Lalu benar juga tuh Yesus ngomong bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga gitu ya. Bukannya dia percaya itu enggak ya, tapi dia percayanya nanti murid-muridnya datang untuk mencuri Yesus, lalu banyak orang yang akan mengikuti Yesus ya. Jadi mereka khawatir akan hal itu saudara ya. Mereka adalah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ya, pemimpin-pemimpin agama saat itu gitu saudara ya. Jadi inilah makanya saya ingin supaya kita semua tuh nggak hanya religion saudara ya, tapi relation. Amin saudara ya saudara ya. Nggak cuma religion, nggak cuma beragama, tapi kita punya hubungan saudara. Amin saudara. Kita punya relation dengan Tuhan Yesus. Gimana caranya? Ya baca firman Tuhan, doa, pujian, penyembahan gitu saudara. Jadi kita nggak seperti imam kepala dan orang-orang Farisi yang akhirnya kita ya Kristen tapi nggak kenal siapa Yesus gitu saudara. Ya waktu kita kekurangan kita takut gitu saudara. Waktu kita sakit kita takut, khawatir saudara. Ya saudara, kita nggak kenal Yesus, Dia Allah yang menolong gitu saudara. Ya, nah saudara, jadi hari-hari ini kita mesti mengerti hal itu ya. Nah saudara, jadi ketika udah dijagain saudara ya kuburnya, lalu berikutnya Matius 28 ayat yang pertama saudara ya. Matius 28 ayat yang pertama katakan begini saudara ya. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain ya. Ini Maria, sama banyak Maria gitu ya. Ya mungkin Bu Maria Piri juga ada di sana kali gitu ya. Ini Maria yang lain gitu, saya nggak tahu gitu saudara ya. Nah saudara, jadi yang menengok kubur itu, jadi mereka mau nengok kubur itu ya. Tapi sesuatu yang besar terjadi gitu saudara ya. Dikatakan maka terjadilah gempa bumi yang hebat ya. Jadi bukan cuma gempa bumi, tapi gempa bumi yang hebat. Habis saudara, karena Allah kita tuh Allah yang hebat saudara ya. Jadi waktu disalibkan saja saudara, itu langsung gelap gulita gitu saudara ya. Pokoknya terjadi alam itu bicara gitu saudara ya, karena Dia Tuhan Allah semesta alam. Dikatakan maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya ya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar dan ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati ya. Tadi jagain lo ya, jagain lo. Pokoknya oke kita jaga gitu ya. Saudara, begitu datang aja satu malaikat saudara ya, mereka udah ketakutan seperti orang mati saudara ya. Jadi saudara,
kalau apa namanya di sini katakan bahwa kalau Tuhan sudah katakan dia akan bangkit, ya dia pasti akan bangkit saudara. Ya. Terus apa namanya saudara? Saya renungkan gini saudara ya. Kalau Tuhan udah bilang sesuatu pasti terjadi. Amin saudara. Ya, kalau kita berdoa tiap minggu saudara, kita katakan masa depan anak-anak penuh dengan harapan itu saudara. Ya, maka saudara kita percaya firman itu firman Tuhan akan jadi. Amin saudara. Ya, kalau Tuhan berkata kamu akan hidup dan hidupmu akan berkelimpahan, ya itu pasti jadi saudara. Ya, asal nggak ada iblis yang mencuri itu semua gitu saudara, karena kesalahan kita, karena dosa kita gitu saudara. Ya. Engkau akan punya hidup yang berkelimpahan. Tuhan pasti akan jadiin itu saudara, karena Tuhan tidak pernah berdusta. Amin saudara. Tuhan tidak pernah berbohong. Ya saudara. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya benar saudara. Ya Tuhan adalah jalan dan kebenaran dan hidup gitu saudara. Ya kita akan sampai kepada Bapa di sorga. Amin saudara. Kenapa sampai? Karena Tuhan udah mau ngomong gitu saudara. Amin saudara. Ya. Kenapa kita diberkati? Karena Tuhan udah ngomong saudara, bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, bukan karena kita keren saudara, enggak, tapi karena Tuhan sudah berfirman. Amin saudara. Ya, ketika Tuhan sudah berfirman maka jadi. Oleh karena itu baiknya lah. Makanya kita harus sering baca firman Tuhan, apalagi nih yang Tuhan katakan gitu, apalagi yang Tuhan firmankan gitu ya. Ya, Tuhan bilang engkau akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ya, bukan karena kita hebat, enggak, tapi karena Tuhan udah ngomong gitu saudara, engkau akan lebih dari pemenang. Ya, iblis kan cuma bisa, enggak lah, enggak mungkin, engkau pasti kalah. Apa sih gitu ya, saudara. Iblis cuma bisa begitu saudara. Ya, tapi kalau kita nggak di dalam Tuhan, kita jadi percaya sama iblis, gitu saudara. Ya, mana Tuhan katanya saya lebih dari pemenang gitu ya. Mana Tuhan aja kita udah mulai nggak percaya tuh, ya saudara. Ya, kalau kita percaya, enggak, gua pasti jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin saudara. Amin saudara. Mana duitnya enggak diberkati gini-gini? Enggak, gue pasti diberkati. Amin saudara. Ya. Saudara, kenapa? Karena Tuhan udah ngomong gitu saudara. Jadi penting banget gitu ya. Kebangkitan Tuhan Yesus saudara. Ya. Dia kalau Tuhan bikin kita sampai ke situ gitu saudara ya. Ini kalau saya gini, waktu dia mau turun ke dunia dari surga saudara, ini kalau nggak ada penumpahan darah, nggak ada pengampunan dosa gitu ya. Darah siapa nih? Semua orang telah berbuat dosa, harus ada satu darah yang tidak berdosa, yaitu ya udah deh, Yesus sendiri yang harus mati, karena dia udah ngomong tanpa ada penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa ya saudara. Dia pikirin kita saudara ya, dia pikirin manusia gitu saudara. Kalau dia ngambil manusia ya udahlah terserah gitu ya. Gue udah sedia, maksudnya neraka udah tersedia kok gitu. Ya, surga udah sedia, yang baik-baik yang masuk surga, yang buruk masuk neraka gitu ya. Udah tersedia. Itu gue udah tenang-tenang aja. Enggak, dia pikirin kita gitu saudara. Amin saudara. Dia tinggal di surga mulia saudara. Ya. Lalu yang kedua saudara, dia pikirin, dia ketika dia mati, saya harus bangkit nih. Kalau nggak bangkit, iman mereka sia-sia. Ya. Saudara, iman mereka sia-sia. Kalau dia nggak pikirin itu saudara, ya udah dia bangkit aja gitu saudara. Ya ya tubuh manusianya mati tapi rohnya ke surga gitu ya. Ya kita Tuhan Yesus saat itu kan sia-sia, iman kita pun sia-sia. Tapi dia pikirin saudara. Amin saudara. Ya. Apa hebatnya saudara sih gitu ya? Apa hebatnya kita sampai Tuhan tuh pikirin gitu saudara. Ya. Dia pikirin kita. Kadang kita pikirin Tuhan nggak saudara? Enggak kan kadang saudara. Ya cukup, terserah aja maunya kita apa. Tapi Tuhan pikirin kita gitu saudara. Ya, saya harus bangkit. Ya, saya harus bangkit. Lalu dia harus keluar dari kuburnya. Ya, lalu malaikat bilang gitu kan saudara, waktu Maria dan perempuan itu udah nggak ketemu Yesus di kuburnya. Ya, ayat yang ke-6 dikatakan gini. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Ya, jadi malaikat mengkonfirmasi lagi gitu saudara ya. Perempuan, Yesus nggak ada di sini sebab dia sudah bangkit ya, seperti yang telah dikatakannya. Ya, jadi apa yang Tuhan Yesus katakan pasti jadi gitu saudara. Ya,
pasti jadi. Ya, itu kan sama seperti yang telah dikatakannya. Ya, ayo nggak percaya, ayo lihat tempat dia berbaring, gitu saudara ya. Ya kan manusia suka begitu saudara, suka nggak percayaan gitu saudara ya. Ya apa namanya, kita diajak gitu ya. Nah saudara, ketika mereka udah pergi lihat kubur itu kosong gitu ya. Terus ayat yang ke-8 saudara ya, kan gini. Nah ini saudara ya, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Amin saudara ya, dengan sukacita yang besar gitu saudara ya. Jadi kita ngerti bahwa Yesus itu bangkit dari maut, mengalahkan dosa ya saudara. Wow, itu satu berita sukacita yang besar. Amin saudara ya. Waktu Yesus melahirkan sih juga begitu ya, joy to the world gitu ya, malaikatnya sukacita yang besar turun ya. Nah tapi waktu Yesus bangkit dari maut itu juga ada sukacita yang besar. Amin saudara. Coba lihat kiri kanannya, bersukacita kan? Ya. Sukacita sih Pak, tapi utangnya gimana nih Pak gitu ya. Tenang, Tuhan akan tolong. Amin saudara. Amin saudara ya. Sukacita sih Pak, tapi belum dapat pasangan hidup nih Pak gitu ya. Nah, Tuhan sudah sediakan. Amin saudara. Ya pasti masih sakit nih Pak, Tuhan pasti sembuhkan. Amin saudara. Ya Tuhan pasti tolong saudara. Ya Tuhan pasti tolong ya. Ada sukacita yang besar ya dikatakan saudara ya. Lalu lagi-lagi nih saudara, saya baca gitu saudara ya. Wah ini udah sukacita ya. Terus Tuhan melengkapi lagi gitu saudara ya. Ayat yang ke-9 dikatakan gini. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu ya. Jadi orang-orang udah lagi seneng-senengnya, wah Yesus bangkit, ayo kita kasih tahu murid-murid yang lain gitu ya. Kita kasih tahu semua murid yang nggak percaya, wah mereka lagi seneng-senengnya gitu ya. Tiba-tiba Yesus ya menjumpai mereka saudara ya, salam bagimu ya, saudara. Jadi Yesus gini, oh ya katanya malaikat gitu ya. Mereka nggak gini ya, apa namanya, iya kuburnya kosong gitu kan ya. Lalu katanya malaikat gitu ya. Yang muridnya bisa, ya mungkin aja itu udah dicuri orang lain, kita keduluan gitu ya. Malaikat mana buktinya, malaikat mana fotonya gitu ya. Kan itu saudara ya, ya mana fotonya gitu ya. Lu nggak ada yang fotoin gitu ya. Lu selfie kan ada malaikat gitu ya, apa gimana, foto mana buktinya, mana malaikat gitu ya saudara. Jadi Tuhan Yesus mikirin terus gitu ya. Wah, lalu ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Yesus sendiri yang menunjukkan dirinya saudara, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya ya saudara. Dia peluk kaki Tuhan Yesus gitu saudara ya. Ngambang gak nih gitu ya. Kalau ngambang mungkin bukan Yesus gitu saudara ya, yang nggak nyentuh bumi ini gitu saudara ya. Mungkin ini rohnya gitu saudara, tapi enggak ya. Dia peluk Tuhan Yesus saudara ya, lalu menyembahnya ya. Dia pegang kakinya. Oh yes, ini apa namanya, Yesus yang bangkit dari kematian. Amin saudara. Jadi saudara, dan Tuhan Yesus kalau Tuhan udah bilang saudara, pasti jadi gitu saudara ya. Juga dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang Tuhan sudah firmankan pasti jadi saudara ya saudara. Masalahnya kadang-kadang firman itu dicuri oleh iblis gitu saudara ya. Jadi kalau hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus saudara, kita ngerti bahwa yes, Tuhan udah bilang ya, aku akan bangkit, dan itu terjadi. Berarti dia adalah Tuhan. Amin saudara. Dia adalah Tuhan ya. Saudara punya Allah yang luar biasa. Amin saudara ya. Allah yang hidup ya, Allah yang bangkit dari kematian ya saudara. Supaya apa namanya, supaya kita ngerti bahwa kita punya Allah yang penuh dengan kuasa saudara. Udah dijagain kuburnya gitu saudara ya. Pastinya kan tentara pilihan tuh saudara ya, bukan yang ece-ece lah gitu saudara ya. Pasti tentara yang pilihan gitu ya. Oh kamu jaga sini, jaga sini, udah diatur ya. Tapi itu kan akalnya manusia saudara ya, akalnya manusia ya. Tuhan lebih daripada akalnya manusia saudara ya. Dia cukup apa, datang satu malaikat, batu digulingkan gitu saudara ya. Saudara, lalu apa, mereka ketakutan ya, mereka nggak lihat Yesusnya keluar gitu saudara ya. Saudara, banyak caranya Tuhan saudara. Amin saudara ya. Jadi banyak caranya Tuhan. Jadi saudara, kalau ada masalah yang satu ini, tenang, Tuhan punya banyak cara tolong kita. Amin saudara ya. Tuhan punya banyak cara gitu saudara ya. Jadi kebangkitan ini bicara banyak hal gitu saudara ya.
saya kemarin ngobrol sama Nanat gitu ya, pentingan mana sih Natal sama Paskah gitu ya. Kadang-kadang Natal itu wah begitu apa namanya meriahnya, besarnya gitu saudara ya. Mana pentingnya ngobrol-ngobrol sama Nanat gitu ya. Ya penting dua-duanya sih ya gitu ya. Karena kalau apa namanya Natal itu Yesus datang ke dunia gitu kan ya, untuk apa tebus dosa kita gitu ya. Kalau nggak ada Natal, Tuhan Yesus nggak naik ke kayu salib gitu ya. Tapi kalau nggak ada salib ini, nggak ada darah yang tertumpah juga percuma juga Yesus datang ke dunia saudara ya. Oh terus dia nggak cuma mati tapi dia bangkit. Penting nggak tuh? Penting banget gitu ya. Paskah tuh penting banget gitu ya. Lalu dia udah bangkit, terus ngapain? Ke surga tenang-tenang? Enggak, dia siapin tempat ya saudara. Dia udah siapin tempat, udah gitu aja? Enggak ya, dia kirim Roh Kudusnya untuk nolong kita ya. Kenapa saudara? Karena kita di pikirannya Tuhan. Amin saudara. Karena engkau ada di pikirannya Tuhan, saya ada di pikirannya Tuhan ya. Dia kirim apa namanya Roh Kudusnya ya untuk menolong kita beserta kita dengan kita selama-lamanya. Amin saudara ya. Terus itu aja gitu ya. Enggak, dia bikinin gereja GBI Mampang Perapatan misalnya saudara ya. Oh saudara bisa datang, kita bisa apa namanya saling kenal, ngobrol gitu saudara ya. Menikmati apa namanya, thank you ya sound system multimedia, tim BPW ya, apa musik ya, worship leader, singer, semua jemaat gitu. Terus kita apa sama-sama gitu ya, kita ibadah tempat ini ya. Maka jadi deh ya, firman Tuhan katakan kalau diam bersama dengan rukun, Tuhan perintahkan berkat. Amin saudara. Ya saudara, itu firman Tuhan tuh begitu nyambungnya gitu saudara. Ya kita diam bersama dengan rukun, Tuhan perintahkan berkat. Ya kita cuma nyanyi, wah kita doa sama apa kabar gitu. Wah kita rukun gitu saudara ya. Itu berkat udah turun gitu. Ya nggak sekonyong-konyong sih gitu ya. Sekonyong itu apa ya? Nggak mak duduk gitu ya. Apa sih? Ujuk itu bahasa apa ya? Nggak ujuk gitu. Oh apa? Oh tiba-tiba ya, ini udah ada yang bagus, kita cari-cari yang lainnya ya. Nggak secara tiba-tiba gitu saudara ya. Ya ada berkat Tuhan, ada sukacita, damai sejahtera. Keluar tempat ini, yes, saya lebih dari pemenang. Yes, Yesus sudah bangkit dari maut gitu ya. Kalau Yesus bangkit dari maut, maka kita pun juga harus bangkit. Amin saudara. Ya, bisa nggak kita bangkit? Bisa, karena Yesus sudah mengalahkan maut ya. Di gambar yang saya kirim itu saudara, waktu saya bangun pagi tadi, saya oh iya ya, tiba-tiba saya ingat bagaimana gambar, bisa nggak di itu gambar yang saya kirim yang di WA itu, yang di WA bisa nggak? Nah, ini pas saya lagi duduk saudara, saya ingin oh iya, tiba-tiba Tuhan ingetin satu gambar di mana saya pernah kirim zaman dulu kapan gitu ya saudara ya. Itu gambarnya bagus karena Yesus keluar dari kubur ya saudara ya, itu dengan gagahnya saudara ya. Lalu di situ ada ayat yang saya tambahkan, hai maut di manakah sengatmu ya saudara. Jadi saudara dapat kan ya? Ada yang dapat nggak? Kalau ada yang nggak dapat, ntar tolong bilang ke dia gitu ya. Nanti dicatat WA-nya ya. Kalau nggak ada ya kita buka masing-masing di HP kita. Bisa nggak lihat? Ya, biarin aja mereka berdua dulu. Ya, ini saya tiba-tiba dapat ini saudara ya, gambar ini. Nah ini ya saudara ya. Ya kenapa firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan, hai maut di manakah kemenanganmu, hai maut di manakah sengatmu. Ya jadi ketika Tuhan sudah bangkit saudara ya. Ini ayatnya adalah, tetapi ada kata Kristus dia dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, kata murid-muridnya, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi Tuhan Yesus tuh bangkit ya, bukan supaya gagah-gagahan gitu, enggak saudara, supaya iman kita itu enggak sia-sia ya. Katanya bangkit ya, mana gitu ya, enggak bangkit gitu ya. Katanya pada hari ketiga bangkit gitu ya, mana katanya dia Tuhan. Akhirnya dia bangkit saudara, karena dia Tuhan. Kurang keras, karena dia Sekali, karena dia
Amin saudara, ya. Karena dia Tuhan, ya dia bangkit dari maut saudara, ya dari kematian karena dia Tuhan. Jadi saudara, dari sini saudara saya nangkap satu hal saudara. Apa yang Tuhan Yesus sudah katakan pasti terjadi saudara. Ya. Nah, terus nggak cuma perkara Yesus bangkit saudara, enggak ya, tapi semuanya saudara ya. Apa yang Tuhan sudah katakan, masa depanmu penuh dengan harapan. Ya, masa depanmu akan penuh dengan harapan, akan terjadi. Amin saudara. Amin saudara. Ya, gua akan hidup dalam kelimpahan. Gua akan terjadi gitu saudara. Ya, kalau kita terus ikut dengan Tuhan Yesus. Ya, tapi kalau kita jadi imam-imam saudara ya, ahli-ahli Taurat, orang Farisi saudara, ya kita nggak akan terima gitu saudara. Ya, kita ke gereja tapi kita nggak percaya. Ya, tapi kalau kita percaya apa yang Yesus katakan pasti terjadi. Makanya saudara, ya mungkin mulai besok kita baca firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Apa nih yang Tuhan katakan itu? Ya saudara, wah ini pasti akan terjadi. Ya saudara, pasti akan terjadi. Ya, Tuhan pasti akan tolong. Amin saudara. Tuhan pasti akan genapi setiap firman-Nya saudara. Ya, dia pasti akan genapi firman-Nya. Jadi nggak panjang saudara ya, tapi satu hal saya mengingatkan di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini saudara, yuk kita bangkit. Amin saudara. Ya, jadi pemenang ya. Nggak ini juga ya Pak Iko sampaikan tentang hal ini saudara ya. Rise up ya, and be victorious saudara ya. Bangkit jadi pemenang saudara ya. Jadi bilang dulu kiri kanannya deh, ya kayaknya mesti dibangkitin. 1, 2, 3. Bangkit jadi pemenang. Maya nggak ada kiri kanan kirinya ya. Bangkit jadi pemenang. Amin saudara ya. Ya, oke. Jadi bangkit jadi pemenang. Diri kita sendiri saudara ya, bangkit jadi pemenang. Bangkit jadi pemenang ya. Kadang-kadang saya suka begitu saudara ya, diri saya sendiri, ayo bangkit jadi pemenang. Bangkit jadi pemenang ya. Jadi pemenang saudara. Amin saudara. Ya, jadi kenapa kita bisa bangkit? Karena Yesus sudah bangkit saudara. Ya, sudah bangkit saudara. Ya. Ya. Enggak kalau orang Manado kan Yesus disalibkan, lalu pada hari ketiga dia bangkak badannya gitu. Orang Manado kan gitu ya. Maksudnya bengkak badannya, enggak. Pada hari ketiga dia bangkit. Amin saudara. Ya, dia bangkit saudara ya. Jadi kalau Tuhan Yesus bangkit, kita juga harus bangkit saudara ya. Kita bangkit ya. Apapun masalah kita gitu ya, kita datang dengan kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan tadi yang di Voice of Pentecost saudara ya. Ada kuasa ya. Yang ku ini adalah mengenal ya dan kuasa kebangkitannya. Jadi ada kuasa di dalam kebangkitannya saudara ya. Nah ini yang kita harus terus tanam dalam hidup kita. Oh, saya harus kenal Yesus dan kuasa kebangkitannya ya. Ada kuasa kebangkitannya mengalahkan maut ya. Hai maut, di manakah sengatmu ya saudara. Jadi saudara, kita punya Yesus dalam hidup kita. Kita harus bangkit hari-hari ini dan jadi pemenang saudara. Amin saudara. Percayakah itu saudara? Amin saudara. Mari bangkit saudara, berdiri. Kita nyanyikan lagi tadi yuk. Rise up. Boleh dibantu. Ini ada teksnya ya, ada Indonesianya ya. Jadi saudara bisa mana Maya? Yuk saudara, kita rise up saudara ya. Karena supaya kita bangkit, karena Yesus sudah bangkit saudara. Bangkit, jadilah pemenang saudara. Inilah waktunya untuk bangkit dan berdiri.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari maut ya Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Tuhan, karena Engkaulah Raja ya Tuhan Yesus Tuhan. Sia-sialah para tentara yang menjaga kubur itu ya Tuhan Yesus Tuhan. Karena Engkau Allah yang sanggup keluar dari kubur itu. Engkau bangkit dari maut, Kau mengalahkan maut ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang besar ya Tuhan. Kami punya Allah yang bangkit dari maut, Allah yang mengalahkan maut, Allah yang berkuasa. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau katakan jadi dalam hidup kami ya Tuhan. Apa yang Kau firmankan jadi ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersukacita Tuhan merayakan Paskah ini ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami mengingat kembali ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sudah bangkit dari maut ya Tuhan. Engkau naik ke surga, Engkau siapkan tempat buat kami. Engkau utus Roh Kudus Tuhan, Engkau memikirkan kami ya Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau bangkit ya Tuhan Yesus Tuhan. Rise up, be victorious. Mari saudara kita lagu ini dengan semangat, katakan rise up. Rise up, be victorious. Now is the time to wake up and stand up. In the name of Jesus, be victorious. Everything stand up. Rise up, be victorious. Rise up, be victorious. Now is the time to wake up and stand up. In the name of Jesus, be victorious. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord, showing His power and glory. His generation, rise up, be victorious. Rise up, be victorious. Rise up, be victorious. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Umat-umat yang diberkati, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Saatnya kita akan memberi Bapak Ibu. Sama-sama kita nyanyikan sekali lagi. Syukur hanya bagimu Tuhan, segala yang dilakukan. Menerima persoalan di dalam namamu.
kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau Engkau lihat Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan akan melimpahkan, bahkan berlipat kali ganda ya Tuhan, berkati setiap pekerjaan, bahkan setiap sekolah dari umat-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan, di GBI Mampang ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan melipat gandakan Tuhan setiap berkat yang sudah diberikan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ini semua untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan melihat pengumuman hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah melayani hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan, WL Singer dan Bermusik, berdoa syafaat, pembaca Pentakosta ketiga, Mazmur 91, guru sekolah minggu dan guru GC. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, selamat ulang tahun untuk Ibu Ika dan Ratna di tanggal 10 April. Besok dong ya. Oh iya. Makan-makannya hari ini. Makan-makannya hari ini sudah dibagiin, sedang dibagiin. Haleluya. Haleluya. Ya, kembali saya ingatkan untuk persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening GBI Mampang Perapatan untuk nomor rekening dan bank BCA terlampir di layar. Boleh dicatat atau di screenshot Bapak Ibu, atau kalau memang lagi butuh boleh ditanyakan ke Bugem atau Padian. Ya, untuk persembahan diakonia dan persembahan misi dan penginjilan, mungkin Bapak Ibu terbeban untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, boleh dicatat untuk nomor rekening dan banknya bank BCA tetap ya. Dan bukti transfernya dapat dikirimkan melalui WA ke Bugem Rina. Ya, mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa. Ini APT setiap hari Sabtu, kita jadwalnya di jam 2 sampai jam 3. Itu nggak berasa sih sebenarnya 1 jam, kayaknya kurang banget gitu sama Tuhan ya. Nah, kalau teman-teman, untuk anak-anak muda atau bapak ibu yang agak memiliki kegiatan waktu senggang, boleh join di Zoom. Untuk meeting ID dan passwordnya terlampir Bapak Ibu. Sama-sama kita mau menyerukan pujian penyembahan kita. Ini non-stop ya Bapak Ibu ya. Akan dilanjutkan oleh rayon-rayon lain. Nah kebetulan untuk CK4 kita kebagian di hari Sabtu jam 2 sampai jam 3. Ya, diingatkan untuk doa fajar. Ini di hari Sabtu 15 April jam 5 sampai jam 6. Meeting ID-nya dan passwordnya terlampir di atas. Untuk pelayan, saya ingatkan untuk bisa kita join ya, untuk mengingatkan ke pribadi diri sendiri juga Bapak Ibu. Untuk pelayan bisa join di doa fajar bersama-sama kita pujian penyembahan bagi Tuhan di pagi hari. Ya, demikian untuk pengumuman kita seminggu sepekan. Untuk minggu depan kita ibadah online, kembali online, dan untuk meeting ID Zoom-nya akan di-share di grup WhatsApp. Oke. Ya. Tanggal 30 kita kembali onsite. Kita online-nya 2 minggu, tanggal 16 dan 23. Diharapkan tanggal 30 kita bisa kembali ke tempat ini dan online-nya juga tetap kita hadir. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Bercurah itu pada
hidup kami. Kami bersyukur untuk pengharapan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk lawatan-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk persekutuan ini, ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama kami, dan kami yang ada di sini kami pulang dengan membawa bersukacita karena Tuhan sudah bangkit memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, online 2 minggu, onsite 1 minggu lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati jemaat-jemaat yang rindu untuk beribadah. Kami serahkan pulang Tuhan kegiatan kami seminggu ke depannya. Sertailah kami Bapa. Biarlah kami melangkah bersama Tuhan dalam setiap pekerjaan, studi kami, apapun yang kami lakukan. Biarlah Engkau campur tangan, mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan perkenanan-Mu atas kami selanjutnya Tuhan. Engkau pakai kami lebih lagi untuk kami memberitakan kebenaran-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Sebelum kami akan pulang, kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Haleluya. Mari jemaat-jemaat Tuhan, para pemenang yang sudah bangkit karena Tuhan Yesus bangkit, arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat tangan kita kepada Tuhan dan terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita dari awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin.